Ini adalah kisah seseorang wanita yang dikenal dengan sifat buruknya. Dia adalah seorang wanita yang gemar bermaksiat. Ia adalah Alicia, wanita cantik yang bertubuh seksi. Suatu ketika, setelah Alicia lepas mengelarkan pesta kecil di sebuah bar, dengan sempoyongan, ia berjalan menuju ke mobilnya. Tiba-tiba datang segerombolan pria yang bertubuh besar dan penuh tato menghampirinya dan mencoba untuk melakukan hal buruk padanya. Alicia mencoba untuk melawan, namun rasa mabuknya membuat ia terasa lemas. Sungguh, alkohol itu membuat ia hampir tak sadarkan diri. Lepaskan aku, ucapnya dengan nada suara yang lemas. Namun para pria itu tak mungkin melepaskan mangsanya itu. Tepat waktunya, datanglah sosok pria yang menolongnya. "Ada apa ini? Kenapa kalian mengganggu adik perempuanku?" ucapnya. Ketika itu juga segerombolan pria itu pergi meninggalkan mereka. Dengan pandangan yang sedikit buram, Alicia terus memandang lelaki itu. "Maaf, sebaiknya Anda harus memperbaiki busana Anda agar Anda tidak diganggu oleh pria. Karena cara berpakaian Anda ini akan mengundang syahwat para lelaki," ucap pria itu, lalu dia pun pergi meninggalkan Alicia. Keesokan harinya, di sana Alicia sedang asyik memainkan handphonenya. Tiba-tiba muncul sebuah video dakwah. Tak biasanya Alicia menghentikan video dakwah itu. Dia menatap lama pria yang ada di video itu. Wajahnya seperti tak asing. Ia pun teringat dengan kejadian semalam. Alicia pun mencari biodata tentang pria yang semalam menolongnya. Ternyata namanya adalah Muhammad Ali. Ia adalah seorang ustadz yang terkenal. Ketampannya membuat para ukti mengidolakannya. Ia juga seorang pimpinan di sebuah pondok. Alicia sangat terpesona dengan ketampanannya. Ia pun mengikuti semua akun sosmednya dan juga ia mengirimkan pesan untuknya yang bertulis, "Terima kasih sudah menolongku." Bukan hanya itu, Alicia juga mengajak Ustadz Ali untuk bertemu di sebuah kafe dan ia ingin mentraktirnya sebagai rasa terima kasihnya. Hari demi hari pun berganti, namun pesan Alicia pun belum juga ada respon dari Ustadz Ali. Ia sangat kesal karena baru kali ini ada lelaki yang tak membalas pesannya. Alicia merasa jatuh hati pada Ustadz Ali. Ia pun memutarkan semua video dakwah-dakwah dari Ustadz Ali dan menyimpan semua fotonya. Suatu hari, Alicia yang hendak membeli keperluannya di sebuah toko serupa itu melihat sosok anak lelaki yang terlihat sangat gemuk sedang mengambil makanan di sebuah tong sampah. Alicia pun menghampirinya. "Hei, jangan memakan itu," menghentikan anak lelaki itu. "Makanan ini udah kotor, kamu gak boleh memakannya, nanti kamu bisa sakit." "Tapi Kak, aku lapar, udah beberapa hari ini aku gak makan." Dengan wajah yang sedih, anak lelaki itu menunduk sambil memegang perutnya yang sedang lapar. "Kamu tunggu di sini ya, kakak akan bawain kamu makanan. Jangan kemana-mana dulu ya." Alicia pun langsung masuk ke toko serupa itu. Beberapa saat kemudian, ia pun kembali dengan membawa beberapa makanan. "Ini kakak beliin buat kamu." Sang adik lelaki itu sangat senang melihat makanan diberikan oleh Alicia. Dibalik kebalikan Alicia, ternyata Ustadz Ali yang sejak tadi sudah melihatnya tersenyum dengan lebar. Tiba-tiba suara telepon Ustadz Ali berdering dan dia pun langsung mengambil handphonenya dan memalingkan badannya. Dan saat itu juga Alicia melihat Ustadz Ali, namun ia tidak dapat melihat wajahnya Ustadz Ali. Karena ada hal yang penting, Ustadz Ali pun bergegas kembali ke pondoknya. Sampai di pondoknya, ia melihat teman almarhum ayahnya sudah menunggunya. "Assalamualaikum. Maaf sudah menunggu, Paman," ujar Ustadz Ali. "Waalaikumsalam. Tidak apa-apa. Paman mengerti, seorang ustadz pasti sangat sibuk. Maaf juga Nak Ali, karena Paman datang dengan sangat tiba-tiba." "Tidak apa-apa Paman. Bagaimana keadaan Paman sekarang?
Tanya Ustadz Ali. Alhamdulillah baik. Sudah lama Paman tidak datang ke pondokan ini. Terakhir saat aliran Abi dan Umina Ali. Saat ini Paman juga sangat sibuk mengurus pondok pesantren di kampung. Alhamdulillah, Allah sudah mengabulkan doa-doa Paman untuk bisa membangun pondok pesantren. Semoga Allah memberkahinya, ucap Ustadz Ali. Amin. Ini juga berkah doa Abi dan Ali dulu. Sebenarnya saat kami masih muda dulu, kami sama-sama sangat ingin membangun pondok pesantren. Dan Alhamdulillah, Allah kabulkan keinginan kami. Nah Ali, tujuan Paman kesini untuk membicarakan tentang keinginan Paman dan Abi dan Ali dulu. Sebenarnya dulu kami berdua pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti kita akan menjodohkan anak kita. Tapi saat Abi dan Umi dan Ali masih ada, Nafisa masih terlalu kecil, dan engkau juga masih sangat muda. Tidak mungkin kami menikahkan kalian. Sekarang kalian sudah sama-sama dewasa. Paman hanya ingin menyampaikan amanah ini. Seketika Ali terdiam. Dia pun mencoba untuk menjelaskan bahwa ia ingin diberi waktu untuk mempertimbangkannya, sebab ia belum punya keinginan untuk menikah. Setelah pertemuan itu berakhir, Ali memilih salat istikharah dan meminta petunjuk kepada Allah. Keesokan harinya, ada pemberitahuan bahwa akan ada pengajian di sebuah mushola yang akan dibimbing oleh Ustadz Ali. Mendengar berita itu, dengan hati sangat gembira, Ali siap memanfaatkan hal itu untuk bisa bertemu dengan Ustadz Ali. Semenjak kejadian malam itu, ia selalu memikirkan Ustadz Ali. Ia merasa tak sabar untuk bertemu dengan Ustadz Ali. Setelah hari itu tiba, saking semangatnya Alicia datang cukup awal. Ia pun menjadi orang pertama yang berada di mushola itu. Beberapa saat kemudian, orang-orang pun mulai berdatangan hingga tempat itu terpenuhi oleh semua orang. Di saat Ustadz Ali datang, semua ibu-ibu dan para perempuan lain terpesona melihat ketampanannya Ustadz Ali. Alicia melihatnya merasa sangat terisi. Alicia yang duduk paling pojok, bukannya mendengar dakwah, ia malah fokus memandang Ustadz Ali dengan kekagumannya. Alicia yang memakai jilbab yang hanya separuh itu menampakkan rambutnya yang sudah diwarnai itu. Tak segan para ibu-ibu pun mulai mengomentarinya. Hei anak gadis, kalau mau hijrah jangan setengah-setengah. Memakai jilbab seperti itu sama aja nggak pakai. Kalau emang gak niat pakai, jangan pakai. Ini itu pengajian, bukannya tempat fashion show. Tak terima dipermalukan, Alicia pun membalasnya. Mulut ibu ini tidak sesuai dengan pakaiannya ya bu. Bu, percuma kalau ibu rapi memakaikan baju, menutupi semua auratnya, tapi mulut ibu ini gak bisa dijaga. Ya jelas sama aja. Mending ibu gak usah pakai baju terlalu sopan. Kalau mulutnya masih kayak gitu, apa di pengajian gak diajarkan cara untuk menjaga mulutnya? Percekcokan itu pun mulai memanas, hingga mereka mulai melakukan kekerasan fisik, hingga akhirnya pengajian itu harus berhenti karena pertengkaran mereka. Hingga pada akhirnya, mereka pun dibawa oleh panitia untuk diinterogasi. Rambut Alicia sudah sangat acak-acakan, ditambah lagi di pinggir bibirnya sudah mengeluarkan darah. Saat itu juga Ustadz Ali datang untuk menghakimi mereka. Ustadz Ali yang sekilas melihat ke arahmu, lalu langsung memalingkan wajahnya. Alicia pun menarik kerudungnya dan merapikannya kembali. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa kalian bertengkar di saat saya sedang menyampaikan ilmu kepada kalian? Apa kalian berdoa ke sini untuk berdebat atau untuk mencari ilmu? Ujar Ustadz Ali. Ustadz, tapi semua ini karena ulahnya anak perempuan ini. Coba Ustadz lihat bagaimana pakaian dia. Apakah pantas untuk datang ke pengajian dengan model seperti ini? Alicia hanya terdiam, tak ingin lagi membela dirinya. Bu, tidak baik jika kita menilai seseorang itu dari luarnya saja. Dan juga tidak baik menyalahkan orang lain. Ini suatu sifat yang tidak baik. Saya harap hal ini tidak akan terulang lagi. Sekarang ibu boleh pergi.
Ustadz Ali pun mengeluarkan sesuatu di sakunya, lalu memberikan itu kepada Alicia.